A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu logika. Bagian pertama yaitu definisi. Dan pada hari ini kita akan masuki pelajaran ketiga, atau pelajaran keempat. Yaitu memasuki kepada materi yang bertajuk gambaran dan keyakinan. Sebenarnya pelajaran ini sudah sering intinya sudah sering diungkap dan dibahas pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Dan kayaknya sudah sedikit banyaknya sudah jelas di pikiran Anda semua. Namun demikian, untuk lebih jelasnya dan gamblangnya masalah ini dengan mengerti keseluruhan cabang-cabangnya, maka izinkan pada pelajaran kali ini kita bahas lagi secara secara khusus. yakni secara khusus dan secara rinci. Sebagaimana maklum bahwa gambaran dan keyakinan ini merupakan bagian dari ilmu. yakni nanti di akhir-akhir atau di sisipan atau susulan daripada atau pelengkap daripada pelajaran logika pertama, yakni definisi ini, akan diterangkan mengenai cara membagi. Nah, di sini berkenaan dengan ilmu. Ilmu itu dapat dibagi dari berbagai sisi. Nah, gambaran dan keyakinan ini merupakan bagian ilmu dilihat dari sisi disertainya ilmu tersebut, informasi tersebut dengan keyakinan atau tidak. Dan keyakinan di sini sudah Anda semua ketahui bahwa keyakinan di sini adalah keyakinan terhadap kesalahan atau terhadap kebenaran. Jadi bukan hanya keyakinan terhadap kebenaran, tapi juga termasuk kepada keyakinan terhadap kesalahan suatu informasi, suatu ilmu. Nah, ilmu dilihat dari disertainya dengan keyakinan atau tidak terhadap salah dan benarnya, itu dibagi menjadi dua.
yakni kepada gambaran, yaitu suatu ilmu atau informasi dalam akal kita yang tidak bisa disertai dengan, atau yang tidak bisa atau yang tidak disertai dengan keyakinan terhadap benar dan salahnya. Seperti tata tunggal misalnya, langit, api, gula, manusia, dan seterusnya. Itu semua adalah ilmu-ilmu kita yang tidak bisa atau tidak dibarengi dengan keyakinan. Seperti langit tadi misalnya, apanya yang mau diyakini? Karena di sini belum ada beritanya. Kalau dilihat dari ilmu bahasa, kalau dilihat dari ilmu logika, belum ada hukumnya. Jadi belum ada predikat, belum ada menerangkan, belum ada hukum. Langit saja. Nah, ini disebut dengan ilmu gambaran atau tasawuri atau konsep dalam bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Inggris peristilahan logika disebut konsep. Jadi kalau Anda sekalian mau menerjemahkan buku konsep misalnya, barangkali arti umumnya adalah rumusan. Tapi kalau dalam istilah logika, konsep yaitu suatu ilmu yang tidak dibarengi dengan keyakinan. Jadi kalau antum ingin agak leluasa memahami kata-kata Inggris misalnya, yang satu kata kadang-kadang memiliki belasan makna. Dilihat dari sisi ilmu politik maknanya begini, dilihat dari sisi fisika maknanya begitu, dilihat dari logika maknanya begini dan begitu dan seterusnya. Itu kamus yang saya tahu yang tidak terlalu rinci, sekalipun mungkin juga sudah termasuk rinci. Itu kamus yang namanya Webster. Saya punya kamus itu dulu, sekarang di Kom sudah kurang dipasarkan, kayaknya sudah nggak ada. Itu panjang bukunya sekitar 40 cm mungkin, lebarnya sekitar 25 mungkin atau 20. Kemudian tebalnya sekitar 7 cm mungkin dan 2 jilid. Dan tulisannya kecil-kecil, kertasnya sangat tipis. Jadi kayaknya jutaan kata di situ. Tulisannya kecil-kecil, ada 2 kolom atau 3 kolom di dalam itu. Entah di Indonesia atau tidak ada atau tidak. Nah, kamus itu lumayan bagus. Jadi misalnya merujuk seperti konsep ini, misalnya akan dirinci di sana sesuai dengan makna yang dipakai dalam bahasa tertentu, misalnya bahasa kimia, bahasa logika dan seterusnya. Anyway, mengapa saya sedikit melebarkan ini? Karena supaya tidak dikira bahwa menerjemah itu asal bisa bahasa Inggris atau asal bisa bahasa Arab. Jadi peristilahan itu penting. Jadi terjemahkanlah sesuai dengan bahasa spesifiknya. Jadi jangan hanya bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya, tapi bahasa Inggris dan Arab sesuai dengan spesifikasi ilmu
yang sedang diterjemahkan itu. Anyway, jadi ilmu yang tidak disertai dengan hukum, informasi dalam akal kita yang tidak diyakini bukan dengan hukum, dengan keyakinan, maka ilmu tersebut disebut dengan gambaran atau tasawwuri atau konsep. Sebaliknya kalau disertai dengan keyakinan baik kepada benar dan salahnya, itu disebut keyakinan, yakni ilmu keyakinan atau tasdiki atau asens. Ilmu gambaran ini berhubungan dengan kata tunggal seperti langit, api, atau hubungan hukum, atau hubungan kalimat berita atau proposisi atau premis, terserah. Tapi yang masih belum diyakini kebenaran atau kesalahannya. Nah, teman-teman kemarin bertanya, apakah proposisi yang belum diyakini kesalahan atau kebenarannya itu disebut proposisi? Jawabannya disebut proposisi. Akan tetapi dia tidak tergolong ilmu keyakinan, yakni ilmu tasdiki. Kenapa? Karena kita mesti ragu. Ketika ragu berarti tidak ada keyakinan terhadap salah atau benarnya. Jadi proposisinya tetap proposisi. Sebab proposisi adalah diterangkan menerangkan. Jadi sebuah kalimat lengkap. Itu proposisi. Ada subjek dan predikat. Ada subjek dan ada hukum. Peristilahan logika. Jadi dia tetap dikatakan proposisi, akan tetapi tidak bisa dikatakan tasdiki atau asen atau ilmu keyakinan. Yang ketiga yang berhubungan dengan gambaran adalah hubungan yang bukan hukum. Jadi kata-katanya bukan kata-kata tunggal. Dia kata-katanya tergabung dari beberapa kata, akan tetapi tidak merupakan hukum atau tidak merupakan kalimat berita. Seperti misalnya, kamu mau pergi kemana? Nah, ini kan kalimat ini. Tapi ini tidak dikatakan proposisi, tidak dikatakan hukum dan hukuman atau diterangkan dan menerangkan. Nah, jadi tidak dikatakan juga kalimat berita, tetapi kalimat tanya. Atau pergilah, ini pergilah kamu. Atau kamu mau pergi kemana? Dan seterusnya. Kalimat tanya, kalimat perintah. Mungkin ada yang bertanya ini. Misalnya, bahwa ketika orang bertanya, siapa namamu? Nah, kita bisa mensifati pertanyaan ini dengan salah dan benar. Yani kita tahu kalau, jadi kita akan menghukumi kalau dia bertanya benar, yakni dia memang tidak tahu lalu bertanya, maka kita katakan benar. Kalau dia sudah tahu masih bertanya, pertanyaannya itu kita katakan salah. Misalnya ditanya siapa namamu, padahal dia sudah tahu. Nah, ini salah. Orang ini salah bertanya. Jadi pertanyaannya salah. Bagaimana dengan mengomentari pertanyaan ini? Jawabannya adalah pertanyaannya itu tidak bisa disifati dengan salah. Akan tetapi kelaziman dari pertanyaannya itu yang disifati salah. Jadi lazimnya orang bertanya tidak tahu. Nah, ketika kelaziman, jadi kelaziman itu sudah kalimat berita.
Misalnya toh, ketika kita ditanya, siapa namamu? Nah, dalam benak kita berpikir. Sudah merangkai kata-kata hukum. Merangkai proposisi. Ya ini apa? Karena orang ini bertanya berarti tidak tahu namaku. Nah, jadi ada berita. Orang ini bertanya karena tidak tahu namaku. Jadi dalam benak kita ada proposisi itu. Tanpa kita sadari kalau itu proposisi. Lalu ternyata orang itu tahu. Wah, akhirnya kita marah misalnya itu. Misalnya mengumpat atau apa. Karena orang itu ternyata salah. Nah, jadi yang salah itu sebenarnya bukan pertanyaannya. Pertanyaannya tetap tidak bisa disifati dengan salah dan benar. Yang disifati dengan salah dan benar adalah ilmu lain yang merupakan kelaziman dari pertanyaan orang tersebut. Nah, jadi seperti misalnya juga orang tua menyuruh kita tidurlah misalnya. Nah, ini benar nggak kita disuruh tidur atau tidak? Nah, tidurlah, sudah malam, tidurlah. Ternyata ketika kita nonton sepak bola misalnya siaran langsung tengah malam tidak dimarahi juga. Berarti anjuran saja. Jadi tidak benar-benar menyuruh. Tapi kalau yani salah menyuruhnya, bohong menyuruhnya. Bohongan, tidak beneran. Tapi kalau marah misalnya, matiin TV-nya. Tidak boleh nonton, besok mau sekolah. Umpamanya, oh benar ini nyuruhnya benar. Nah sebenarnya suruhan itu tidak bisa disifati dengan salah dan benar kalimat perintah itu. Tapi kelaziman dari kalimat perintah itulah yang disifati dengan salah dan benar. Yani ketika kita disuruh tidurlah kamu. Nah, dalam benak kita merangkai proposisi. Ayah saya menyuruh saya tidur, berarti dia ingin saya tidur. Suruhan ayah saya menandakan ia ingin saya tidur. Dan gitu. Ternyata ketika tetap nonton tidak dimarahi, oh salah nih. Yang salah itu sebenarnya pemahaman dia dalam akal dia itu yang sebenarnya itu merupakan proposisi yang tanpa dia sadari. Jadi kalau untuk itu yang mengenai yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan kata tunggal. Kalau yang berhubungan dengan keyakinan itu hanyalah proposisi atau gabungan dari DHH, dihukum, hukuman dan hubungan. Nah, nanti itu akan jadi kalau misalnya api itu panas, api itu dihukum, panas itu hukuman. Hubungannya mana? Hubungan antara api dan panas. Atau misalnya Ali itu berdiri, Ali sedang berdiri. Jadi Ali itu dihukum, berdiri hukuman, hubungannya adalah kata adalah kesatuan antara pemahaman Ali dan berdiri. Seandainya misalnya hari Senin kita bilang Ali, lalu setahun kemudian kita bilang berdiri, nggak ada hubungannya. Ali sendiri, berdiri sendiri. Tapi kalau kita katakan dalam satu kata, Ali itu berdiri, Ali sedang berdiri misalnya, berarti Ali dan berdiri itu kita hubungkan menjadi satu. Membentuk suatu makna, membentuk satu makna. Jadi Ali maknanya kan sendiri Ali, berdiri maknanya sendiri. Dua makna berdiri sendiri-sendiri. Tapi ketika kita katakan Ali itu berdiri, berarti dua makna ini kita jadikan satu. Nah, itu yang disebut dengan hubungan. Jadi kalau tidak ada hubungan berarti mandiri. Kalau dihubungkan berarti berhubungan. Itu yang kita sebut dengan DHH. Dihukum, hubungan, dan hukuman. Dan dia ada dua, yaitu keyakinan dan sangkaan kuat. Yani zon. Sangkaan kuat. Misalnya 90%. Nah, itu termasuk ilmu keyakinan. Sekalipun belum yakin 100%.
dalam peristilahan logika. Oke, kita baca naskah. Gambaran dalam kurung tasawuri atau konsep dan keyakinan dalam kurung tasdiki atau essence. Setelah kita mengetahui asal muasal ilmu tersebut, di sini perlu kami sajikan 3 pembagian lain terhadap ilmu. Nah, kita kan sudah membagi asal muasal ilmu kemarin. Nah, sekarang ini kita akan membagi ilmu pada beberapa bagian dilihat dari 3 dimensi, 3 sisi. Oke, naskah. Di sini perlu kami sajikan 3 pembagian lain terhadap ilmu demi memperjelas subjek ilmu logika, yakni pokok bahasan. Naskah yang telah kami singgung di depan dan demi memudahkan kita mendefinisikan ilmu dan ilmu logika. Yani tujuannya ketika memperjelas masalah ilmu dan cabang-cabangnya dilihat dari beberapa dimensi, itu demi memperjelas hakikat ilmu dan istilahnya memperjelas hakikat logika, ilmu logika. Jadi hakikat ilmu dan hakikat ilmu logika. Oke, naskah. Pembagian pertama adalah pembagian ilmu dilihat dari hubungannya dengan keyakinan. Kalau kita bayangkan tentang langit, bumi, sudut, keseluruhan, manis, panas, bagian, dan lain-lain yang ada dalam akal, yang merupakan informasi atau ilmu kita, sebab ilmu itu apa aja yang ada dalam akal itu ilmu. Naskah, di sini kita tidak dapat mempercayai atau meyakini kebenaran atau kesalahannya. Kebenaran atau kesalahannya. Jadi kita tidak bisa. Panas, apanya mau diyakini? Manis, apanya mau diyakini? Oke. Nah, naskah, inilah yang dimaksudkan dengan ilmu gambaran. Sekarang definisinya yaitu ilmu atau pengetahuan yang tidak disertai dengan suatu keyakinan. Jelas ya? Oke. Tetapi kalau kita bayangkan hal-hal seperti berikut ini. Langit itu tinggi, bumi itu bulat. Jumlah sudut segi 4 sama dengan jumlah sudut tegak lurus. Jumlah sudut tegak lurus. Jumlah sudut segi 4. Ayo. Berapa? Ini jangan sampai salah tulis. Jumlah sudut segi 4. yakni berapa? 360. Sama dengan jumlah sudut. Ini mestinya segitiga. Jumlah sudut segi 4 sama dengan jumlah sudut. Oh, enggak, betul. Ini maksudnya salahnya. Sorry. Betul. Jumlah sudut segi 4 sama dengan jumlah sudut tegak lurus. Nah, kita yakin, tapi salahnya. Nah, bagian lebih besar dari keseluruhan. Oh, kan yakin salah. Toh? Dan lain-lainnya. Nah, sekarang ya. Di sini kita meyakini baik kesalahan atau kebenarannya. Nah, hal ini karena pahaman tersebut mengandung hukum. Yakni apa? Langit itu tinggi. Nah, jadi ada hukumnya tinggi. Ada beritanya kalau dalam bahasa. Bumi itu bulat, jadi ada bulat. Dan seterusnya. Sama dengan jumlah sudut tegak lurus. Nah, subjeknya mana? Jumlah sudut segitiga. Segi 4. Jumlah sudut segi 4 itu subjeknya. Yakni yang dihukum. Hukumannya, beritanya mana? Sama dengan jumlah sudut tegak lurus.
Oke, kita teruskan naskah. Hal ini karena, yakni bisa diyakini itu kesalahan atau kebenarannya, karena pahaman tersebut mengandung hukum. Dengan demikian, maka keyakinan kita itulah yang menjadikan ilmu kita sebagai ilmu keyakinan. Jadi, keyakinan itulah yang disebut dengan ilmu keyakinan. Yaitu, naskah, yaitu keyakinan kita pada kebenaran atau kesalahan atau kebohongan suatu hukum. Jadi ilmu keyakinan apa? Adalah keyakinan kita pada kebenaran atau kesalahan suatu hukum atau suatu proposisi. Oke, kita teruskan. Hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gambaran adalah sebagai berikut. 1. Kata tunggal atau mufrad atau singular. Mencakup kata benda, kerja, dan bantu. Kata benda itu seperti apa? Rumah. Kata kerja seperti makan. Kata bantu seperti di. Mencakup kata kerja dan bantu seperti rumah, menulis, dan di pasar. Jadi kata bantu di pasar. Contohnya ya. 2. Jelas ini. Jadi 2. Hubungan hukum dalam proposisi yang diragukan kebenaran atau kesalahannya. Sebab kalau kita sudah yakin, Pak, maka termasuk tasdiki. Jadi, misalnya ketika orang meragukan proposisi Muhammad itu Nabi. Nah, orang misalnya kita cerita sama orang Kristen atau orang Dayak atau orang Hindu. Kita bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang Nabi. Lalu orang itu ragu. Nah, berarti ilmu tersebut masih ilmu gambaran, bukan keyakinan. 3. Yang berhubungan dengan gambaran. 3. Naskah ini hubungan bukan hukum, seperti pada kalimat-kalimat perintah, larangan, pertanyaan, dan lain-lain. Saya agak cepat ini bacanya demi mengejar waktunya, supaya tidak terlalu membengkak megabyte-nya. Oke, di sini naskah ini ya, di sini kalimat-kalimat tersebut seperti pergilah, jangan pergi dan sebagainya tidak bisa disifati dengan salah atau benar. Maka kita tidak bisa meyakini kebenaran atau kesalahannya. Tentu karena pada hubungan bukan hukum itu tidak mengandung hukum. Ini karena tidak ada hukumnya, maka tidak bisa disifati dengan benar dan salah. Kalau Anda bertanya, sebagian besar atau bahkan semuanya dari keterangannya, dari kalimat-kalimat perintah, larangan, pertanyaan, dan lain-lainnya, dapat disifati dengan salah atau bohong atau benar. Jadi dapat disifati dengan salah atau benar. Dengan demikian kita dapat meyakini kebenaran atau kesalahannya. Misalnya, perintah orang tua kita kepada kita, sholatlah. Di sini kita dapat yakin atau percaya bahwa orang tua kita betul-betul menginginkan kita sholat. Begitu pula kalau ada orang bertanya sesuatu, dia tidak akan keluar dari dua sifat, benar atau bohong. Kalau dia tahu tapi bertanya, maka dia bohong. Nah, sebab kebiasaan orang bertanya adalah orang yang tidak tahu. Begitu pula dia benar kalau sebaliknya. Gitu ya. Jelas ya? Mudah-mudahan. Jadi ketika orang tua menyuruh kita sholatlah, lalu kita lihat dia serius, oh benar ini. Nah, jadi sebenarnya ingat yang disifati apa? Pemahaman kedua kita. Pemahaman pertama apa? Sholatlah. yakni kita disuruh sholat. Itu pemahaman pertama. Ini tidak bisa disifati dengan salah dan benar. Pemahaman kedua, yakni orang tua ini saya sungguh-sungguh menyuruh saya sholat sekarang. Atau sekedar anjuran. Atau bohongan. Yakni sekedar misalnya apalah iseng atau gimana. Umpamanya toh. Waktu masih banyak umpamanya. Terus kita digodain. Karena kita misalnya sudah mulai ikut kajian-kajian.
Begitu adzan, orang tua misalnya umpamanya guru-guru, ayo salat. Misalnya itu. Nah, jadi sebenarnya yang disifati salah dan benar itu adalah pemahaman kedua yang ada pada benak kita. Oke, naskah. Jawabnya adalah yang Anda sifati dengan benar atau salah bukanlah perintah atau larangan itu sendiri. Ini pahaman pertama, bukan. Tetapi pengetahuan lain yang Anda dapat dari kalimat-kalimat perintah atau larangan itu. Ini pemahaman keduanya. Yakni pemahaman kelaziman dalam istilah. Naskah, sebenarnya ketika Anda mendengar perintah atau pertanyaan itu, Anda mengetahui dua hal. Yakni dua ilmu. Pertama, kepahaman atau ilmu Anda pada kalimat-kalimat itu sendiri. Ya, ini sholatlah misalnya. Ngerti kalau kita disuruh sholat, bukan disuruh makan. Kedua, kepahaman lain yang Anda ketahui di balik kalimat-kalimat itu. Yaitu Anda memahami bahwa pada umumnya orang yang memerintah suatu pekerjaan, ia menginginkan pekerjaan itu dilakukan oleh yang diperintah. Atau pada umumnya orang yang tidak tahulah yang bertanya, bukan sebaliknya. Kemudian, kalau penyuruh dalam menyuruh itu betul-betul, dan kalau penanya itu tidak tahu betul terhadap masalah yang ditanyakannya, Anda, yakni bahkan kita, katakan benar. Oke, dan kalau sebaliknya Anda katakan salah. Jadi kemudian, itulah kalau penyuruh itu dalam menyuruhnya benar-benar kita katakan benar. Kalau penyuruhnya itu bohongan kita katakan bohong atau salah. Naskah. Pembahasan kita. Jadi sebenarnya yang mana? Pahaman kedua. Jadi pemahaman lain yang kita sifati salah dan benar itu. Oke, naskah. Pembahasan kita adalah ilmu atau pengetahuan yang pertama. Bukan yang kedua. Karena yang kedua yang disifati pada hakikatnya adalah pengetahuan Anda sendiri. Kalau tepat maka benar, kalau tidak maka salah. Jadi Anda yang mengira itulah sebenarnya yang disifati salah dan benar. Kesimpulan Anda, pemahaman Anda itulah yang disifati salah dan benar, pemahaman kedua. Bukan kalimat perintah atau tanya itu sendiri, itu naskah ya. Jadi yang disifati itu bukan apa? Kalimat perintah atau larangan itu sendiri. Atau tanya, perintah atau tanya itu sendiri. 4. Ini yang masih berhubungan dengan gambaran. Gabungan tak berhukum. Nah, gabungan tak berhukum seperti apa? Buku Ahmad. Nah, kita sudah menghubungkan buku dan Ahmad. Tapi belum ada beritanya. Belum ada hukumnya. Buku Ahmad. Rumah besar. Kalau rumah itu besar, nah itu sudah ada hukumnya. Rumah adalah tempat tinggal, nah itu misalnya ada hukumnya. Tapi rumah besar, nah itu belum ada hukum. Oke, naskah 4, gabungan tak berhukum. Seperti buku Ahmad, merah delima, yang pergi. Kalau kamu pergi, nggak diterusin ya. Kalau kamu pergi, udah diam gitu. Dan lain-lain. Tapi kalau dibilang kalau kamu pergi, aku juga pergi, nah itu berarti proposisi. Oke, naskah. Tetapi kalau kita katakan ini buku Ahmad, maka telah menjadi hubungan hukum. Yaitu menghukumi ini dengan buku Ahmad. Begitu juga kalau kita katakan, kalau kamu pergi, aku juga pergi. Nah. Oke. Sedangkan yang berhubungan, sedangkan ilmu keyakinan, kalau tadi yang 4 itu, yang berhubungan dengan ilmu gambaran. Sekarang yang berhubungan dengan keyakinan itu hanya satu. Oke, naskah. Apa itu? Yang satu itu apa? Yaitu proposisi atau kalimat berita atau DHH. Dihukum, hukuman dan hubungan. Oke, naskah. Sedangkan ilmu keyakinan hanya berhubungan dengan proposisi atau gabungan dari DHH. Yaitu apa? Dihukum, hukuman, dan hubungan. Perlu diketahui bahwa ilmu keyakinan ini dibagi menjadi 2. 1, yakin.
yaitu meyakini kebenaran atau kesalahan suatu hukum dengan tidak memungkinkan lagi kebalikannya. Yakin salah misalnya, tidak mungkin benar. Yakin benar, tidak mungkin salah. Nah, itu disebut keyakinan yang yakin. Tapi keyakinan ada lagi yang kedua, yaitu zan. Zan yakni apa? Mendekati yakin. Yang kedua zan, sangkaan kuat, yaitu meyakini kebenaran atau kesalahan suatu hukum, namun masih memungkinkan kebalikannya. Saya yakin ini benar, misalnya itu, tapi adalah kemungkinan kecil, misalnya salah. Saya yakin hal itu salah, tapi ada kemungkinan, misalnya benar, misalnya. Itu disebut keyakinan yang zan. Jadi keyakinan hanya berhubungan dengan satu saja, yaitu proposisi yang sudah tentu diyakini kebenaran atau kesalahannya. Dan keyakinannya ada dua, zon, yaitu sangkaan kuat, dan keyakinan itu sendiri. Sampai sekian dulu pelajaran kita ini. Wabillahi taufik. Semoga kita sama-sama diampuni oleh Allah dari dosa dan kebodohan. Kemudian diampuninya dengan apa? Dengan pengampunan dosa dan hidayah kepada ilmu. Karena itu salah satu bentuk daripada pengampunan, yaitu menunjuki kepada ilmu dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan yang benar dan menghindari yang salah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.